الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan nanti insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama manusia yang paling mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak BKM Masjid Babu Salam, yakni Bapak Ustadz Abdul Hamid SE, serta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat subuh Masjid Babu Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ahad tanggal 17 Maret 2024, kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Di desa kami, desa Semencirim, baru 5 hari Ramadan sudah 7 warga yang meninggal dunia. Sangat bagus sekali meninggal di bulan Ramadan, meninggal di bulan yang suci. Maka saya sering mengajarkan kepada jemaah, kalau kita sedang sujud, wabil khusus di sujud yang terakhir, bacalah 3 doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Apa doa itu? Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, minta kepada Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah kepadaku rezeki bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya sebelum aku mati. Dan yang ketiga adalah ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini kepada agamamu yang benar. Dan salah satu jemaah kita yang meninggal dunia itu adalah aktif dalam pewiritan, dan beliau mengamalkan doa yang saya baca tadi, ditakdirkan meninggal di malam pertama Ramadan. Itu merupakan
malam di mana Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu jangan pernah tinggal. Saya enggak pernah tinggal doa itu. Insyaallah. Itu harapan kita. Permohonan kita kepada Allah, semoga sesuai dengan doa yang kita panjatkan itu Allah kabulkan yang kita mohonkan itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih pernah mengatakan bahwasannya hati manusia itu pada awalnya seperti sebening kaca. Adapun dosa yang diperbuat oleh manusia itu taubahnya seperti debu yang melapisi kaca yang jernih tadi. Kalau setiap hari kaca yang jernih tadi selalu dipenuhi dengan debu dan nggak pernah dibersihkan, maka kaca yang jernih tadi akan berubah menjadi kotor dan buram. Begitulah pula dengan hati kita. Satu perbuatan dosa kita buat, maka muncullah satu titik hitam di dalam hati kita. Kalau setiap hari kita penuhi titik hitam dalam hati kita, maka hati kita akan berubah yang bersih menjadi kotor. Maka momentum Ramadan tahun 1445 Hijriah ini sebagai sarana yang sangat tepat untuk kita membersihkan hati dan dosa-dosa kita. Maka orang-orang dulu kalau datang bulan Ramadan mereka ucapkan apa? Kami senang bersih dosa kami. Kami senang bersih dosa kami. Karena mereka tahu daripada arti Ramadan itu. Ramadan itu artinya Bapak Ibu panas yang sangat bersangatan. Maka kalau kita lihat di bulan Ramadan kan nggak pernah mendung cuacanya gitu. Cerah, menyengat, panas. Bisa juga diartikan dengan membakar. Apa yang mau kita bakar di bulan Ramadan ini adalah seluruh dosa dan kesalahan kita yang pernah kita perbuat di 11 bulan yang lalu. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah ingatkan kita di surah Asy-Syams ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, dan sungguh merugi dan celaka orang-orang yang senantiasa mengotori dirinya. Bapak Ibu tahu siapakah orang yang paling merugi itu? Orang yang paling merugi itu adalah orang yang ketika datang bulan suci Ramadan dan nanti berakhir bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Itulah orang yang paling merugi. Di saat semua orang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah, dia tidak mendapatkan itu semua. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan amal ibadah dan ketaatan di bulan suci Ramadan ini. Namun kita, Bapak Ibu, yang di siang hari kita berpuasa, kita hidupkan malam hari dengan ibadah sholat tarawih, tadarus Al-Quran, maka kita sebaliknya menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita senantiasa membersihkan diri kita daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi subuh-subuh begini.
Tadi saya datang banyak jemaahnya. Begitu siap selesai sholat berpulangan. Ini rugi kita. Bapak Ibu tahu, nanti ketika kita bangkit dari tempat duduk kita ini, nanti ada malaikat yang menyuruh. Apa ucapan malaikat? Qum maghfirul lakum. Berdirilah kamu, ketahuilah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika Allah menginginkan kepada kita untuk supaya diampuni dosa kita, kita malah pulang. Paling sampai rumah ngapain? Tidur. Habis subuh tidur lagi. Habis zuhur tidur lagi. Habis asar tidur. Nah, itu enggak puasa yang berkualitas. Tidur yang sunnah, qalillah namanya, itu tidur menjelang zuhur. Nabi selalu tidur menjelang zuhur, qalillah namanya. Sunnah Bapak Ibu. Berpahala tidur sebelum zuhur itu. Kalau ngikut Nabi, tidur yang dilarang 2. Ini yang bisa menimbulkan penyakit. 1 ba'da subuh, kedua ba'da asar. Jangan tidur di 2 waktu itu. Tapi Pak Ustadz, tidur ba'da subuh itu enak kali. Apalagi tadi malam baru begadang. Masih ngantuk Pak Ustadz. Makanya aku tidur lagi. Tapi Bapak Ibu, ketahuilah, ternyata menurut teori kedokteran, orang yang sering tidur ba'da subuh dan ba'da asar akan mudah bagi dirinya untuk mendapatkan penyakit. Jadi Nabi itu kalau habis subuh nggak pernah tidur lagi. Ngapain? Beraktivitas. Yang di rumah tangga, kerjaan rumah tangganya dikerjakan, nyapu, membersihkan pekarangan. Yang mau olahraga silakan olahraga, Pak. Ya. Karena rezeki itu dibuka oleh Allah itu pagi-pagi. Ketika orang mendapatkan keberkahan pintu rezeki, kita malah belum bangun. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang punya konsep ini kan Islam. Mohon maaf sekali. Tapi yang menerapkan konsep ini adalah orang di luar Islam. Ketika inang-inang sambur dapat rezeki, jam 3, jam 4 dia sudah ke pajak, kita masih tidur. Allah membuka pintu rezeki bagi kita itu di pagi-pagi. Maka ada namanya sedekah sebelum subuh. Itu dahsyat itu kalau diamalkan. Karena ada 2 malaikat yang menyeru kepada orang yang bersedekah sebelum sebelum ibu tadi masuk ke masjid, ada kotak infak di situ, masukkan. Rutin setiap hari. 2.000, 2.000, 2.000. Kalau agak banyak sedikit duitnya, 5.000, 5.000. Kalau banyak lagi 10.000, begitu. Itu ada malaikat yang doakan kita. Ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang sudah dia berikan. Maka orang yang menerapkan konsep sedekah sebelum subuh, tengoklah rezekinya. Baliyastad, baliyastad, baliyastad. Akan semakin bertambah, bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena setiap hari dia mendapatkan doa kebaikan dari malaikat Allah SWT. Maka jangan tinggal. Apalagi ini bulan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, yang ngasih semangka untuk orang berbuka, sebiji aja. Tapi dipotong-potong sampai 50 potong. Dimakan sampai 50 orang, maka yang ngasih semangka tadi mendapatkan pahala dari 50 orang yang memakan semangkanya. Pak Ustadz, rupanya semangkanya enggak dipotong-potong, dimakan sendiri sama najirnya. Walah, nggak jadi bagi-bagilah pahalanya. Mohon maaf, ini contoh aja, contoh. Ya. Bapak Ibu, begitu gampang nyari pahala itu. Betul kan? Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ayo dengan adanya program ngaji tiap minggu, tiap Ahad ini, ayo mari kita semangat. Kenapa? Nabi bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya nanti untuk menuju surga. Jadi Bapak Ibu, siapa yang langkah kakinya ringan, kemana saja dia hadir di majelis taklim, majelis ilmu, itu Allah menghendaki supaya nanti ketika di akhirat memudahkan jalan dia untuk menuju surga. Kan ada orang payah, Pak. Ngaji ke sana nggak males, ngaji kemari berat. Namun beruntunglah kita yang dimudahkan langkah kaki kita untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Itu berarti Allah menghendaki supaya nanti memudahkan kita jalan untuk menuju ke surga. Malah kadang-kadang yang sakit hatinya kita gini, ayo ngaji yuk, kau aja lah, aku kirim salam aja. Kirim salam, Pak, diajak ngaji. Aku kalau duduk lama-lama nggak tahan. Aku punya asam urat, tapi kalau duduk di warung kopi tahan sampai 1 jam 2 jam. Ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita jadikan untuk membersihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita, supaya nanti ketika masuk hari raya Idul Fitri, kita seperti apa kata Nabi, kayyaumin waladat ummuhu, seperti bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa dan kesalahan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk membersihkan hati yang kotor atau hati yang sakit? Qalbul kan dibagi 3. Ada qalbul salim, ada qalbul marid, ada qalbul mayyit. Nah, sekarang hati kita termasuk yang mana? Qalbul salim, qalbul marid, qalbul mayyit. Yang 2 sampai 3 ini jangan sampai kita pilih. Yang paling bagus qalbul salim. Nanti di akhirat, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbil salim. Ada suatu masa nanti Bapak Ibu, tidak ada lagi bergunanya harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya bersih, hatinya selamat. Itu yang disebut namanya qalbul salim. Jadi kita ini berpuasa ini, berzikir, tadi kita berzikir kan Bapak Ibu. Setiap habis sholat subuh apa setiap hari itu? Habis sholat subuh aja ya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita buat amalan ini dalam rangka apa? Untuk membersihkan hati kita. Ternyata zikir yang selalu dirutinkan setiap hari itu mampu membersihkan hati kita yang tadinya sakit menjadi terobati dengan zikir. Bapak Ibu ingat, apa yang diucapkan oleh mulut kita masuk ke hati. Apa yang didengar telinga kita masuk ke hati. Apa yang dilihat mata akan masuk ke hati. Maka Bapak Ibu, orang yang senantiasa melafazkan zikir la ilaha illallah semasa hidupnya, nanti ketika akan wafat, yang masuk ke dalam hati ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalimat itulah yang akan keluar. Kalau yang masuk dalam hati kita setiap hari kebesaran nama Allah,
Maka nanti ketika kita akan wafat, yang akan keluar adalah kalimat kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diajari kalimat tauhid mau meninggal, sebut la ilaha illallah, ladang disebutnya, Bu. Rupanya selama hidup nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, asik sibuk ke ladang aja. Ada yang diajari sebut la. Rupanya suka karaokean. Kan sekarang musim Bapak Ibu, orang-orang beli speaker, ya kan? Speaker aktif. Karaokean aja, sholat lewat, ya kan Bu? Zikir nggak pernah. Hati-hatilah itu, ya kan? Maka Bapak Ibu, kata Nabi, ajari orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha. Maka jangan mau orang tua kita masuk ruang ICU. Kenapa? Kalau sudah masuk ruang ICU nggak bisa ditungguin. Siapa yang mau mengajarkan kalimat talqin itu? Dia udah nggak bisa, udah keluh lidahnya. Kita yang hidup ini ngajari. Udahlah, bak pulang aja lah. Kan tinggal menunggu waktu aja di ruang ICU itu. Ada jemaah kita Bapak Ibu, orang skip. Sehat walafiat, semalam waktu nyolatkan jenazah masih di samping kami. 3 hari kemudian, mohon maaf, ususnya bocor. Sekarang sedang dirawat di ruang ICU. Jemaah kita orang skip. Itulah kita nggak tahu Bapak Ibu. Masih muda Pak, umur 50 tahun lah. Itulah kita nggak tahu Bapak Ibu. Penyakit, ajal ini kita nggak tahu. Seperti yang saya terangkan tadi, baru 5 hari Ramadan. Sudah 7 hari, sudah 7 orang yang meninggal di desa kita, saya Mencirim. Saya bilang sama jemaah, ini mah malaikat masih di Mencirim aja ini. Hati-hatilah Bapak Ibu yang tinggal di Mencirim ini. Persiapkanlah, saya bilang. Karena secerdas-cerdasnya manusia itulah mereka yang banyak mengingat mati. Dan mempersiapkan diri sebelum kematiannya dengan bekal apa? Iman dan amal itu yang cerdas. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin menjadikan hati kita menjadi qalbul salim. Kalau hatinya qalbul marid, sakit, diobatin. Apa obat hati itu? Banyak. Pertama, baca Quran. Habis baca Quran, dibaca artinya, namanya tadabbur Al-Quran. Tidak ada orang yang dekat dengan Al-Quran kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah. Maka disebut namanya Al-Quranul Karim. Bacaan yang mulia. Rata-rata orang yang ahli Al-Quran pasti hidupnya akan dimuliakan sesuai dengan arti karim, mulia. Tengok Ustaz Adi Hidayat, mulia enggak? Ahli Al-Quran, tahu dia pojok sebelah kanan, ya kan? Tahu dia letaknya di mana. Nomor hadis pun tahu. Nomor hadis sekian, hadis riwayat siapa? Masya Allah, Bapak Ibu, ternyata ibunya Ustaz Hidayat dulu waktu dia masih kecil, kalau nyuapin anak, setiap suapan itu doa. Memang orang-orang tua dulu kalau nyuapin anaknya makan, setiap suapan anaknya jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, jadi anak yang baik, jadi hafiz, jadi hafizah. Begitu setiap suapan. Mak-mak sekarang enggak, anaknya payah makan, disuruh makan, disuapin, makan kau, payah kali kau makan, gitu kan Pak, sambil ngomel.
Bagaimana anak tumbuh nanti dewasa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh? Kenapa? Karena ibunya setiap suapan adalah omelan, tapi bukan doa. Ini ada energinya, pengaruh. Maka Bu, kalau nyuapin anak, nyuapin cucu, sambil didoakan setiap suapan makanan yang kita suapkan kepadanya. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mulai sekarang ini, apalagi bulan Ramadan, kalau habis baca Quran tengok terjemahannya. Supaya apa? Memantapkan keyakinan kita tentang hukum-hukum Allah. Oh, ini maksudnya ini. Oh, ini maknanya ini. Kenapa? Ternyata orang yang membaca Al-Quran dan memahami maknanya, maka itu akan menjadi obat bagi hati. Kedua, ibu-ibu, biasakan bangun tengah malam melaksanakan sholat sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, Allah katakan wa minal lail, dan pada sebahagian malam. Allah enggak katakan wa kullul lail, dan pada seluruh malam. Kenapa? Karena Allah juga tahu kita ini butuh istirahat. Allah bilang wa minal lail, dan pada sebahagian malam. Ngapain? Fatahajjad bihi, salat tahajudlah kamu. Tahajud artinya bangun dari tidur. Maka orang yang mau salat sunat tahajud disunahkan tidur terlebih dahulu, walaupun cuma sebentar. Ternyata resep kunci hidup sukses, rajin bangun sholat tahajud. Sukses karir, sukses rezeki, sukses anak. Resepnya apa? Sering bangun tengah malam untuk sholat tahajud, bukan nonton bola. Orang kadang-kadang bisa Pak bangun jam 2, jam 3 hanya untuk nonton Liga Champion. Tapi untuk bisa bangun sholat tahajud berat. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah ketika jam 3 dengan cara Allah ini Bapak Ibu ya, nangis anak terbangun, sebetulnya Allah suruh kita sembahyang. Kebelet pipis, terbangun, sebenarnya Allah suruh kita sembahyang. Tiba-tiba terdengar ayam berkokok, sebenarnya Allah suruh kita sholat. Tapi awak tidak. Bangun ke kamar mandi, habis itu tidur lagi. Ini udah mau dicatat amal kebaikan sama malaikat, kok malah tidur lagi, gak jadi, batal. Maka beruntunglah orang-orang yang dibangunkan dengan keadaan seperti itu. Anak nangis, kebelet pipis, terdengar ayam jantan berkokok. Ternyata ketika jam 3, jam 4, ayam jantan berkokok itu ternyata dia melihat malaikat. Ketika malaikat mau mengaminkan doa kita dengan ibadah kita di waktu malam itu, kita malah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ayo manfaatkan waktu ini. Masih lama lagi Ramadan, Bapak Ibu. Ya. Sebelum sahur sempatkan tahajud walaupun 2 rakaat. Kalau mau ngambil 11 bagus. 2 rakaat wudu dulu, sunat wudu. Sunat wudu dulu, baru 2 rakaat sunat tobat, baru sunat hajat 2, baru tahajud 2. Witir kan sudah. Kalau ibu sudah witir di sholat tarawih, jangan lagi witir ketika habis sholat tahajud, karena nggak ada witir 2 kali dikerjakan dalam 1 malam. Maka ada sebagian orang yang dia berpaham sholat tarawih 23 rakaat, dia kadangkala
nggak ikut witir di masjid dengan imam, kita baik sangka berarti dia mau membelakangkan witirnya nanti setelah selesai sholat tahajud. Ada yang memang berpaham nggak mau dia 11, dia 23. Saya sudah tertanam dia 23, maka dia tetap ikut di masjid yang 11, tapi habis witir dia duduk. Nah, sebaiknya jangan pulang, duduk aja. Nanti jadi fitnah. Duduk zikir. Nah, nanti dia mau menambah. Selebihnya tadi yang kurang 23, nanti di rumah. Nah, jangan menyalahkan 11 yang betul, 23 yang betul. Yang salah yang mana? Yang enggak tarawih. Kadang-kadang yang ribut gitu ya enggak tarawih itu ya kan? Nah, tapi yang banyak rakaatnya itulah yang banyak pahalanya. Yang salah yang enggak sembahyang tarawih. Jangan ribut gara-gara itu, ya. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi biasakan bangun malam. Ternyata di samping itu sebagai ibadah tambahan, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkan diri kita dengan kita salat tahajud tadi maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji, terhormat. Masya Allah. Terhormat di bumi, terhormat di dunia, terhormat juga nanti di akhirat. Ini kalau Allah mau nampakkan pahala amal-amal kebaikan kita. Pahala sholat, pahala zikir, pahala baca Quran, pahala tarawih, pahala ngasih bukaan orang berpuasa. Sangat sempit bumi ini untuk bisa menampung segitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Saya ajarkan zikir sebelum subuh ya Bu. Coba amalkan ini Bu. Kalau kita amalkan zikir ini, akan diampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Apa zikirnya Pak Ustaz? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Saya kalau habis sholat tahajud baca zikir itu sampai nunggu subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, sebanyak mungkin, semampu kita. Mampu 50, mampu 100, mampu 1000. Baca itu. Masya Allah. Manfaat daripada zikir itu, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Dosa kita ini banyak Pak. Maka saya katakan tadi, momentum Ramadan inilah sarana kita untuk membersihkan dosa, membersihkan hati dari penyakit iri, dengki, hasad, ghibah, namimah. Inilah momentumnya Bapak Ibu. Nanti terasa itu, kalau yang suka zikir terasa hatinya makin tentram. Betul kata Allah kan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasannya hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Bapak Ibu kalau udah sholat ingat Allah, tenang nggak? Tenang. Siap sholat pusing lagi Pak Ustadz. Kenapa? Mekarnya datang, mekar tagihan. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi obati hati yang sedang sakit dengan baca Quran dan pahami maknanya. Kemudian biasakan bangun malam sholat tahajud. Ketiga, biasakan zikir. Ya. Sebanyak-banyak semampu kita zikir. Dan terakhir, Bapak Ibu, obat hati itu adalah senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Ternyata agama kita ini baik buruknya tergantung kepada siapa kita bergaul. Betul itu. Baik buruknya kita, baik buruknya agama kita bergantung dengan siapa kita bergaul, dengan siapa teman kita dalam keseharian. Mohon maaf, orang yang suka bergaul dengan orang-orang yang ahli masjid, dia akan terpaut senantiasa ikut sholat berjamaah di masjid. Orang yang bergaul dengan teman-teman yang suka mancing, dia akan terikut untuk suka mancing.
Orang yang bergaul dengan teman-teman yang suka nongkrong di warung kopi, dia pun akan juga terikut begitu. Maka saya bilang tadi, baik buruknya diri kita, agama kita ini tergantung kepada dengan siapa kita bergaul. Ternyata faktor lingkungan ini mempengaruhi daripada tingkah laku dan perbuatan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun kita agak ngantuk-ngantuk dengan ceramah, namanya juga subuh, tadi malam baru sholat tahajud 11 rakaat, ya kan? Tapi ngantuk duduk tetap mendapatkan nilai pahala karena duduknya di majelis taklim. Tapi ngantuk yang di rumah, ya kan? Nggak duduk di majelis yang mulia, keutamanya tidak mendapatkan seperti yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Saya rasa demikian Bapak Ibu, matahari sudah naik. Kita mungkin ada yang mau beraktivitas lagi setelah ini. Saya doakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan dan keselamatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa sampai dengan akhir dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.